Sejak dahulu, orang Bugis dikenal sebagai suku perantau. Mereka berpetualang dari satu daerah ke daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan itu, ia harus siap dengan segala tantangan dan risiko. Keadaan alam negeri-negeri Bugis di Sulawesi Selatan terdiri dari pegunungan, dataran, lembah dan lautan. Dengan keadaan alam demikian, sangat mempengaruhi karakter dan mata pencarian masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis yang bermukim di wilayah pesisir mencari nafkah dengan cara melaut mencari ikan. Hasil tangkapannya, selain untuk kebutuhan keluarga, selebihnya dijual dan diperdagangkan. Demikian halnya yang bermukim di wilayah pegunungan, dataran dan lembah. Mereka harus meneroka untuk membuka lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil-hasilnya, selain untuk dikonsumsi, selebihnya dijual. Dari berbagai produk pertanian dan kelautan yang diperoleh, memungkinkan masyarakat Bugis mencari nafkah sebagai pedagang. Akan tetapi, ketika sumber-sumber daya alam mulai menurun, seiring kebutuhan hidup semakin meningkat, mereka mulai berpikir merantau untuk mencari tambahan penghasilan. Dari sinilah kemudian, mereka harus bekerja keras untuk membangun etos kerja dan jati diri. Manakala di perantauan telah berhasil, ia akan kembali menjemput keluarganya. Begitu pula ketika negerinya dilanda kekacauan, banyak di antara mereka memutuskan meninggalkan kampung halamannya, pergi mencari daerah-daerah yang dianggap aman untuk berusaha. Seperti diketahui, wilayah Sulawesi Selatan, sejak masa kerajaan hingga pasca kemerdekaan, merupakan area pergolakan dan peperangan. Keadaan ini memicu penghijrahan kelompok-kelompok elit Bugis yang kalah perang. Karena sudah terbiasa mengalami kegetiran hidup, itulah sebabnya ketika di perantauan, orang-orang Bugis tinggal memilih jenis pekerjaan yang diinginkan, sesuai kondisi dan keadaan alam di daerah tujuan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila ada yang menyebut suku Bugis sebagai pelaut, petani, peneroka, dan pedagang. Demikian pula segala tantangan dan risiko di perantauan, sudah terbiasa di kampung halamannya. Untuk sampai ke daerah tujuan, tidaklah mudah. Mereka harus menantang derasnya ombak dan gangguan para bajak laut. Tidak berhenti sampai di situ, setelah tiba di daerah tujuan, mereka harus minta izin kepada penguasa setempat untuk membuka lahan permukiman. Sekeras-kerasnya orang Bugis, tidak pernah langsung menyerobot suatu wilayah tanpa persetujuan penguasa setempat. Kalaupun mendapat izin, mereka ditunjukkan wilayah-wilayah rawan dan menantang. Mereka pun harus jadi peneroka, membabat hutan dan semak belukar untuk persiapan mendirikan rumah, serta membuka lahan-lahan pertanian. Kali ini, kita akan menuju Kalimantan Selatan, tepatnya Kota Baru, dan Tanah Bumbu, karena kedua daerah ini merupakan tujuan migrasi orang-orang Bugis. Bahkan di wilayah ini, pernah berdiri sebuah kerajaan yang didirikan oleh perantau Bugis. Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 1950. Terdiri dari 22 kecamatan, diantaranya Kecamatan Hampang, Kelumpang Barat, Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Barat, Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Sigam, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Sampanahan, dan Sungai Durian. Secara geografis,
Kabupaten Kota Baru. Sebelah utara, berbatasan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sebelah timur, berbatasan dengan Selat Makassar. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa. Sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Banjar, dan Tanah Bumbu. Penduduk Kabupaten Kota Baru terdiri beberapa etnis, diantaranya suku Banjar, Bugis, Makassar, Mandar, Bajau, Dayak Bukit, Dayak Samihim, Jawa, dan Tionghoa. Sementara itu, penduduk Kabupaten Tanah Bumbu terdiri beberapa etnis, diantaranya suku Banjar, Dayak Bukit, Bugis, Mandar, Jawa, Bali, Sunda, Tionghoa, dan Batak. Di masa lalu dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, terdapat beberapa kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Kusan, Batu Licin, Bangkalan, Sebamban, Pasir, dan Pagatan. Dari sejumlah kerajaan tersebut, salah satu kerajaan yang dibangun oleh perantau Bugis adalah Kerajaan Pagatan. Akan tetapi, pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan tersebut dihapus oleh Belanda, agar dapat langsung menguasai dan mengawasi rakyat, tanpa perantara dari raja-raja setempat. Bagaimana kisah orang-orang Bugis bisa membangun sebuah kerajaan di perantauan, seperti Kerajaan Pagatan di Kalimantan Selatan? Berikut penjelasannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu jejak Bugis rantau di Kalimantan Selatan, yakni keberadaan peninggalan Kerajaan Pagatan di Tanah Bumbu. Pagatan sebagai permukiman, awalnya dibangun pada tahun 1750 oleh imigran Bugis bernama Ladeke atau Puana Deke. Ia adalah seorang pedagang dari Pamana dalam wilayah Kerajaan Wajo. Zaman dahulu, Pamana merupakan sebuah kerajaan di lembah Sungai Cenrana, sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Cina. Pergantian Kerajaan Cina menjadi Kedatuan Pamana terjadi pada abad ke-15. Kedatuan Cina sebagai wilayah kerajaan Bugis kuno, dalam sumber-sumber sejarah nyaris tak mencatatnya, tetapi sebaliknya, sumber-sumber sastra banyak menyebutkannya. Hal itu diungkap oleh Ian Caldwell, seorang peneliti, dalam jurnal keluaran KITLV, Leiden, Belanda, nomor 173, tahun 2017. Sekarang ini, wilayah Pamana merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan catatan Lontara Kapiten Lamat Toneh, seorang menteri Kerajaan Pagatan dan Kusan, yang ditulis pada tanggal 21 Agustus tahun 1868, mengisahkan bahwa asal mula Pagatan sebagai permukiman dibuka oleh hartawan dari Tanah Bugis bernama Ladeke atau Puana Deke. Pada tahun 1740-an, Kedatuan Pamana waktu itu merupakan negeri bawahan Kerajaan Wajo. Akan tetapi, Datu Pamana yang bernama Lagao berselisih paham dengan Lamadukeleng, Raja Wajo ke-31, yang memerintah dalam tahun 1736 sampai tahun 1754. Dalam pemerintahannya, Lamadukeleng mulai bersikap arogan, tidak mengindahkan pendapat rakyatnya, sehingga sikapnya itu dianggap sebagai ancaman bagi kemerdekaan orang-orang Wajo. Salah seorang tokoh dan hartawan dari Pamana tidak menyenangi sikap Lamadukeleng yang mulai sewenang-wenang itu adalah Ladeke atau Puana Deke. Sebelumnya, Ladeke dikenal tokoh dan saudagar kaya yang turut membantu Lamadukeleng dalam usaha memerdekakan Wajo
dari penguasaan Bone dan Belanda. Akibat perselisihan yang berkepanjangan itu, akhirnya Ladeke atau Puana Deke memilih merantau mencari daerah yang aman untuk menjalankan usahanya. Diperkirakan pada tahun 1740-an, Ladeke meninggalkan Sulawesi dan berlayar menuju Kalimantan dan berlabuh di muara Sungai Pasir, Kalimantan Timur. Karena merasa kurang cocok dengan wilayah tersebut, Ladeke melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Selatan. Akhirnya mereka tiba di muara Sungai Kusan, Tanah Bumbu. Pada waktu itu, wilayah Sungai Kusan belum dihuni, kecuali beberapa orang Banjar yang kerap datang membersihkan dan memotong rotan untuk keperluan Sultan Banjar. Setelah mempelajari keadaan alam wilayah muara Sungai Kusan dan sekitarnya, Ladeke atau Puana Deke bersama rombongan berkeinginan untuk menempati wilayah itu. Oleh sebab itu, Ladeke bertolak ke Banjarmasin, meminta restu kepada Sultan Banjar untuk membuka permukiman di wilayah itu. Permintaannya itu disetujui oleh Sultan Banjar. Pada tahun 1750, maka dibukalah wilayah itu menjadi permukiman baru. Ladeke bersama saudaranya bernama Lajanggo dan Lapagala serta penduduk lokal mulai menebang pohon-pohon belantara untuk dijadikan permukiman. Akhirnya, wilayah yang awalnya berupa hutan belantara itu kemudian berubah menjadi perkampungan yang dinamakan Pagatan. Dalam bahasa Banjar, artinya tempat membersihkan dan memotong rotan. Dalam perkembangannya, setelah perkampungan Pagatan telah layak untuk dihuni, berundinglah Ladeke bersama saudaranya untuk menjemput cucunya yang bernama Lapangewa di Pamanawajo. Konon ketika itu, Lapangewa baru beranjak remaja. Setelah itu, Ladeke kembali melaporkan kepada Sultan Banjar bahwa perkampungan sudah selesai dibangun dengan baik. Dalam pertemuan itu, Sultan Banjar kemudian hari mengizinkan mendirikan kerajaan Pagatan sebagai kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar. Ketika terjadi konflik, perebutan kekuasaan di lingkungan istana kerajaan Banjar, di mana Pangeran Dipati Anom berselisih dengan Sultan Banjar. Dalam perselisihan itu, Pangeran Dipati Anom memblokade muara Sungai Banjarmasin. Akibat blokade itu, membuat arus kapal dagang terganggu. Setelah Ladeke atau Puana Deke mendengar hal itu, karena merasa berhutang budi dengan Sultan Banjar, kemudian Puana Deke memerintahkan cucunya Lapangewa untuk menggempur armada Pangeran Dipati Anom. Dengan kemampuan tempurnya di laut, Lapangewa memukul mundur pasukan Pangeran Dipati Anom hingga terdesak ke Kuala Kapuas. Dengan demikian, Lapangewa berhasil masuk Banjarmasin untuk melaporkan kemenangan itu kepada Sultan Banjar. Atas jasanya meredam pemberontakan Pangeran Dipati Anom, sehingga Sultan Banjar memberikan gelar Kapiten Laut Pulo kepada Lapangewa. Pada suatu ketika, para bajak laut menjarah kapal-kapal dagang yang hendak ke Pagatan dan Banjarmasin. Oleh sebab itu, Ladeke mengutus cucunya, Lapangewa, melaporkan hal tersebut ke Sultan Banjar. Setelah itu, Lapangewa diminta oleh Sultan Banjar untuk memimpin pasukan, guna menumpas para bajak laut tersebut. Tak butuh waktu lama, Lapangewa bersama pasukan Banjar lainnya, dapat menumpas bajak laut dari Filipina itu. Merasa berhutang budi, Sultan Banjar kemudian mengizinkan Ladeke untuk mendirikan kerajaan Pagatan secara otonom. Oleh sebab itu, pada tahun 1755, atas persetujuan Sultan Banjar, diangkatlah Lapangewa sebagai Raja Pagatan yang pertama.
kendati berada di wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, Sultan Banjar tidak mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Pagatan. Dengan hak otonomi tersebut, Raja Pagatan senantiasa memberlakukan norma-norma adat Bugis dalam pemerintahannya. Tak hanya itu, Sultan Banjar kemudian memberikan wilayah Pagatan untuk ditempati bagi perantau Bugis, tanpa minta izin lagi kepada Sultan Banjar, sampai keturunan masa-masa selanjutnya. Sejak itulah para perantau Bugis lainnya menempati wilayah Pagatan dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Mereka pun beranak pinak dan berdiaspora dengan penduduk lokal, kemudian menamakan diri sebagai Bugis Pagatan. Dalam perkembangannya, orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai tujuan perantauan. Mereka tidak hanya di Pagatan, tapi juga daerah lainnya dalam wilayah Tanah Bumbu dan Kota Baru. Mereka umumnya berasal dari Bone, Wajo, Sopeng, Pinrang, dan Mandar. Jika dicermati, keberadaan orang-orang Bugis di Tanah Bumbu dan Kota Baru berlangsung dalam beberapa periode. Migrasi periode pertama pada tahun 1700-an atau abad ke-18, yaitu kalangan perintis, sekaligus pendiri kerajaan Pagatan masa kedatangan Ladeke atau Puana Deke. Periode kedua berlangsung pada awal abad ke-20. Pada periode ini, merupakan migrasi Bugis dalam skala besar, yang diakibatkan oleh pecahnya Perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Pada masa ini, kerajaan Bone yang dianggap Belanda sebagai kekuatan terbesar, di bawah pimpinan Lapawawoi Karaeng Segeri, harus mengakui kekalahan. Dengan kekalahan Bone tersebut, memudahkan Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan Bugis lainnya di Sulawesi Selatan. Migrasi Bugis periode ketiga berlangsung ketika terjadi pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakar, tahun 1950 sampai tahun 1965. Memasuki tahun 1970-an, sampai sekarang, semakin banyak warga Bugis mengikuti keluarga dan kerabatnya ke Batu Licin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, hingga berdiaspora penduduk pribumi dan etnis pendatang lainnya. Keberadaan kerajaan Pagatan bentukan orang Bugis di masa lalu, merupakan bukti jejak Bugis di Kalimantan Selatan. Hal itu ditandai adanya makam Raja-Raja Pagatan, yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, sisa bangunan Istana Raja Pagatan, dan beberapa buah stempel kerajaan Pagatan, yang tersimpan di Museum Lambung Mangkurat, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Adapun daftar raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Pagatan diantaranya, Lapangewa, Raja Pagatan pertama, tahun 1755 sampai tahun 1830. Lapalebi, Raja Pagatan kedua, tahun 1830 sampai tahun 1838. Lapaliweng, Raja Pagatan ketiga, tahun 1838 sampai tahun 1855. Lamatunra, Raja Pagatan keempat, tahun 1855 sampai tahun 1863. Lamakarau, Raja Pagatan kelima, tahun 1863 sampai tahun 1871. Kemudian, Abdul Jabar, Raja Pagatan ke-6, tahun 1871 sampai tahun 1875. Ratu Senggeng, Ratu Pagatan ke-7, tahun 1875 sampai tahun 1883. Andi Tangkung,
Raja Pagatan ke-8, tahun 1883 sampai tahun 1893, dan Andi Salo, Raja Pagatan ke-9, tahun 1893 sampai tahun 1905. Dengan demikian, Kerajaan Pagatan mulai berdiri tahun 1755 dan berakhir tahun 1905. Karena sejak tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda menghapus seluruh kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan, termasuk Kerajaan Pagatan. Secara teritorial, masyarakat Bugis Pagatan sebagian besar hidup di kawasan pesisir pantai, seperti di Kelurahan Kota Pagatan, Desa Muara, Kampung Baru Matoneh, Juku Eja, Wiritasi, Gusunge, hingga belahan pesisir Kecamatan Kusan Hilir. Sementara mereka yang gemar bercocok tanam, memilih sebagai petani rancah, atau lahan basah, yang juga hidup di kawasan Sungai Kusan Hilir, dan Batu Licin. Selebihnya, memilih hidup sebagai pembuat kapal, dan menetap di kawasan daratan sekitar pinggiran sungai dan laut. Karena pesatnya peradaban, sekarang suku Bugis mulai merambah sampai ke Kecamatan Sungai Loban. Mereka tak segan untuk berbaur bersama suku lain. Bahkan ada yang melaksanakan pernikahan beda suku. Contohnya, suku Bugis menikah dengan suku Jawa, Banjar, Lombok, dan etnis lainnya. Orang Bugis di Kalimantan Selatan hidup berdampingan suku Banjar dan Dayak, begitu pula dengan masyarakat pendatang lainnya. Meskipun telah terjadi diaspora, orang Bugis Pagatan tetap menggunakan bahasa Bugis dalam berkomunikasi di kalangan mereka. Akan tetapi, dialek yang mencerminkan daerah Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai tidak menonjol lagi, bahkan cenderung membentuk dialek baru, yaitu dialek Bugis Pagatan. Selain di rumah, bahasa Bugis terlihat banyak digunakan di masjid dan di pasar Pagatan. Dalam transaksi jual-beli di pasar, terutama di lokasi jual ikan pasar Pagatan, pada umumnya menggunakan bahasa Bugis. Bahkan tidak sedikit di antara orang Banjar, Dayak, Jawa, Madura, dan orang Cina ikut menggunakan bahasa Bugis dalam transaksi jual-beli tersebut. Sayangnya, kalangan muda Bugis Pagatan saat ini, utamanya di jenjang pendidikan sekolah dasar, apalagi perguruan tinggi, sudah tidak menguasai lagi bahasa Bugis. Mereka pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di sekolah dan di masyarakat. Jika keadaan ini terus berlangsung, diperkirakan sekitar 3 generasi ke depan, bahasa Bugis sudah tidak digunakan lagi oleh komunitas Bugis Pagatan. Dari sisi budaya pakaian, penggunaan pakaian tradisional Bugis di kalangan orang Bugis di Kalimantan Selatan masih tampak dalam acara-acara hajatan. Adapun pakaian adat yang berciri Bugis yang digunakan, diantaranya jas tutup dan songkok tobone, serta pakaian pengantin Bugis. Akan tetapi pakaian adat tersebut telah mendapat pengaruh adat Banjar, terutama dalam penggunaan sarung. Selain itu, dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, masih ada keluarga tertentu yang menjalankan tahapan-tahapan tata cara pernikahan adat Bugis. Selain dari itu, identitas Bugis yang masih dipertahankan oleh orang Bugis di Kalimantan Selatan adalah makanan tradisional. Di pasar Pagatan, masih dapat dijumpai jenis kue-kue tradisional Bugis, seperti taraju, yaitu terbuat dari tepung beras pulut dan gula aren. Ada juga onde-onde, barongko, dan lain sebagainya.
Salah satu ritual populer masyarakat Bugis di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah acara Mapanretasi. Ritual tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kalangan nelayan Bugis. Pelaksanaannya berlangsung di tengah laut, dipimpin oleh seorang Sanro. Selain itu, menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat Bugis di Kalimantan Selatan. Kegiatan Mapanretasi ini biasanya dilaksanakan setiap bulan April. Saat ini, orang-orang Bugis di Kalimantan Selatan tidak hanya sebatas bekerja di sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, dan nelayan, akan tetapi sudah merambah ke bidang politik dan pemerintahan. Banyak di antara mereka berhasil jadi pemimpin di wilayah itu. Itulah kilasan sejarah dan jejak Bugis di Tanah Bumbu dan Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Salama Topada Salama.